Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aisyah Dinda, Diana Mintari Asih, Isna Khairum, Rizka Asri, dan Zainab Herawati dengan topik bahasan polimerik nanopartikel. Kami akan membahas mengenai formulasi dan karakterisasi nanopartikel ketosan bermuatan insulin yang mampu menginduksi uptake glukosa dalam sel otot rangka secara in vitro. Pada saat ini, insulin berbentuk injeksi menjadi terapi pada pasien diabetes mellitus. Injeksi insulin dapat menyebabkan efek samping berupa rasa nyeri, lipoatrofi, nekrosis, peripheral hiperinsulinemia, aterosklerosis, dan hipertensi, serta berpengaruh kepada kepatuhan pasien. Insulin merupakan makromolekul berupa protein. Apabila dideliverikan secara oral, memiliki tantangan ketidakstabilan di variasi pH yang ekstrim, degradasi oleh enzim gastrointestinal, dan impermeable di saluran gastrointestinal. Penghantaran obat dengan nanopartikel dapat melindungi protein dari degradasi enzim, pelepasan obat yang tertarget, waktu retensi yang lama di saluran gastrointestinal, dan dapat meningkatkan permeasi di lapisan mukus dan epitel. Polimer yang digunakan ada dua, yaitu kitosan dan DZ13SCR. Untuk kitosan berupa polimer polisakarida alami yang bermuatan positif dan bersifat biokompatibel, biodegradable, dan mukoadhesif. Sedangkan untuk DZ13SCR berupa oligonukleotida bermuatan negatif, biokompatibel, dan memiliki toksisitas yang Metode yang digunakan yaitu metode complex conservation, di mana menggunakan polimer yang berbeda muatan, yaitu polimer positif dengan polimer negatif yang akan bereaksi elektronik dan menjerap obat di dalamnya. Langkah yang dilakukan yang pertama, insulin dilarutkan dalam air, kemudian dicampur dengan polimer DZ13SCR dalam buffer sodium sulfat. Pencampuran insulin dengan polimer ini bertujuan supaya insulin berinteraksi dengan polimer dan menghindari agregasi. Kemudian ditambahkan dengan kitosan, di mana polimer kitosan bermuatan positif akan dengan mudah membentuk kompleks dengan polimer DZ13SCR yang bermuatan negatif melalui interaksi elektrostatis untuk membentuk nanopartikel kitosan yang bermuatan insulin. Kemudian dilanjutkan dengan vortex 2500 rpm selama 30 detik, kemudian ultrasentrifugasi selama 15 menit dan akan membentuk nanopartikel insulin dalam bentuk nanokapsul. Keuntungan dari metode ini yaitu metode yang digunakan sesuai tanpa adanya pemanasan dan tekanan tinggi, sehingga struktur dan efektivitas dapat dipertahankan, meningkatkan stabilitas koloidal dan bioaktivitas protein, melindungi degradasi terutama dari enzim peptida, pengiriman terkontrol, serta dihasilkan ukuran partikel yang homogen berbentuk bulat, memiliki efisiensi kapsulasi yang tinggi. Dalam prosesnya terdapat tahap pre-scale up dan scale up. Untuk tahap pre-scale up ini terdapat variasi kitosan dan DZ13SCR. Untuk kitosan ada 9 variasi, sedangkan untuk DZ13SCR ada 3 variasi. Untuk tahap pre-scale up ini berfungsi untuk menghasilkan perbandingan konsentrasi yang optimum. Kriteria seleksinya yaitu ukuran, potensial zeta, dan efisiensi kapsulasi. Setelah diketahui mana perbandingan konsentrasi yang optimum, akan dilanjutkan dengan scale up dengan pembuatan 6 kali dari pre-scale up. Proses scale up ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi dari sifat fisikokimia. Baik, untuk karakterisasi nanopartikel yang selanjutnya adalah mengenai encapsulation, efficiency, and loading content. Pada paper ini, metode yang digunakan dalam encapsulation, efficiency, and loading content ini mereka menggunakan ultrasentrifugasi dilanjutkan dengan RP-HPLC. Nanopartikel yang sudah dimuati dengan insulin ini diberi perlakuan ultrasentrifugasi pada 18.200 gram selama 15 menit. Tujuan dari ultrasentrifugasi ini adalah untuk memisahkan insulin bebas dan insulin yang terenkapsulasi.
yang mana insulin bebas ini nanti akan terdapat pada bagian supernatan. Lalu bagian supernatan ini dilakukan RP-HPLC sehingga nanti dapat diketahui nilai encapsulation efficiency dan loading capacity-nya. Untuk perhitungannya, graph encapsulation efficiency ini bisa diperoleh dengan cara jumlah insulin yang ditambahkan dikurangi insulin bebas dibagi jumlah insulin dikalikan 100%. Untuk jumlah insulin bebas ini nanti bisa diperoleh dari nilai yang didapatkan dari HPLC-nya. Kemudian untuk loading capacity ini bisa diperoleh dengan cara jumlah insulin yang terenkapsulasi dibagi jumlah insulin, ketosan, dan DZ13-SCR dikalikan 100%. Kemudian pada paper ini dilakukan juga pre-screening stage, yang mana tujuan dari pre-screening stage ini adalah untuk mendapatkan formulasi yang optimal dilihat dari nilai efisiensi enkapsulasi dan loading capacity-nya. Tadi di awal sudah dijelaskan mengenai adanya berbagai seri jumlah ketosan dan jumlah DZ13-SCR, yang mana ketosannya itu dimulai dari 0,1 hingga 0,5%, sedangkan DZ13-SCR-nya dimulai dari 5 hingga 15 mikrogram. Tujuan dari tahapan ini adalah dari berbagai formulasi ini, yaitu ketosan yang 0,1, 0,15, 0,2% dan seterusnya, dan juga DZ13-SCR yang 5, 10, 15 mikrogram. Ini formulasi ini akan diotak-atik sehingga akan didapatkan rasio mana yang bisa memberikan nilai efisiensi enkapsulasi dan loading capacity yang paling baik. Lalu pada pengujian ini konsentrasi insulin yang dipakai itu adalah 20,9 mikromol, yang mana ini konsentrasi yang digunakan adalah konsentrasi yang berlebih. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh konsentrasi insulin yang digunakan terhadap nilai efisiensi enkapsulasi dan loading capacity dari sebuah nanopartikel. Kemudian bisa dilihat pada grafik yang sebelah kiri, di mana nilai jumlah DZ13-SCR ini 5 mikrogram, kemudian diberi peningkatan dari jumlah ketosan 0,1 hingga 0,5%. Ini didapatkan hasil bahwa peningkatan jumlah ketosan ini menyebabkan perubahan signifikan dalam efisiensi enkapsulasi. Namun ketika DZ13-SCR ini pada jumlah 10 mikrogram, peningkatan paling drastis itu pada jumlah ketosan 0,5%. Bisa dilihat pada titik ini, titik biru muda, di mana jumlah DZ13-SCR adalah 10 mikrogram dan jumlah ketosan adalah 0,5%. Kemudian ketika jumlah DZ13-SCR ini ditingkatkan lagi, yaitu menjadi 15 mikrogram, peningkatan jumlah ketosan ini tidak memberikan efek yang signifikan terhadap encapsulation effectivity, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah yang optimal, formulasi yang optimal itu jumlah ketosannya adalah 0,5% dan DZ13-SCR-nya adalah 10 mikrogram, yang mana ini bisa mencapai nilai efisiensi enkapsulasinya sebesar 32,98% dan loading capacity-nya sebesar 28,29%. Kesimpulannya adalah
jumlah kitosan 0,5% ini ternyata sudah cukup atau sudah mampu untuk menstabilkan nanokompleks polyelektrolit sehingga menghasilkan partikel dengan efisiensi penjeratan tertinggi. Namun ketika jumlah DZ13SCl ini ditingkatkan lagi, yaitu pada jumlah 15 mikrogram, ini ternyata justru dapat mengganggu kestabilan dari nanopartikelnya. Untuk selanjutnya, di paper ini juga membandingkan mengenai pre-scale up dengan scale up. Untuk formulasi scale up yang digunakan adalah 6 kali dari formulasi pre-scale up. Ternyata setelah dilakukan scale up, encapsulation efisiensinya ini berubah ketika pre-scale up ini adalah 79,96, ketika sudah di scale up menjadi 88,71%. Sedangkan untuk loading capacity-nya dari 56,31 menjadi 58,9%. Lalu ini formula mana yang di scale up? Formula yang di scale up ini adalah yang optimal, yang sudah dioptimasi tadi, yaitu kitosan 0,5% dan DZ13SCr 10 mikrogram. Namun kenapa nilai ini tadi berbeda dengan slide yang sebelumnya? Itu tadi karena pada slide sebelumnya insulin yang digunakan itu konsentrasinya adalah 20,9 mikromol, sedangkan pada slide ini adalah 8,61 mikromol. Jadi ini juga bisa disimpulkan bahwa banyaknya insulin yang dipakai ini juga mempengaruhi nilai dari encapsulation efisiensi serta loading capacity dari sebuah nanopartikel. Kemudian selain itu, di paper ini juga mengutip penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa diameter rata-rata dari insulin berpengaruh pada efisiensi enkapsulasi, yang mana diameter rata-rata 154 nanometer itu hanya memiliki 59% efisiensi enkapsulasi, sedangkan formulasi dengan diameter rata-rata sebesar 1312 nanometer ini dapat mengenkapsulasi 95% insulin. Selanjutnya yaitu karakterisasi particle size dan polydispersity index dari pre-scale up stage. Kedua hal ini dapat berpengaruh terhadap uptake gastrointestinal seluler dan efikasi dari agen terapeutik, di mana obat dapat terabsorpsi melalui jalur paraseluler dengan ukurannya yang nano. Karakterisasi particle size dan polydispersity ini dilakukan dengan dinamit light scattering. Yang dikarakterisasi di sini yaitu formula yang mengandung oligonukleotid sebesar 5, 10, dan 15 mikrogram serta ditambah kitosan 0,5% untuk mengetahui pengaruh dari jumlahnya. Untuk particle size ditunjukkan oleh garis yang berwarna merah dan dapat dilihat adanya peningkatan ukuran partikel seiring dengan peningkatan jumlah dari oligonukleotid dari 5 mikrogram sampai 15 mikrogram menghasilkan ukuran yang berkisar antara 244 nanometer hingga 885 nanometer. Sedangkan untuk indeks polydispersity bisa dilihat pada garis biru menghasilkan nilai di antara 0,31 hingga 0,86. Indeks polydispersity yang tinggi dan tidak ratanya ukuran partikel dapat disebabkan oleh tidak seimbangnya rasio polimer positif dan negatif. Dari ketiga formula yang dikarakterisasi, ukuran partikel dan polydispersity indeksnya diperoleh bahwa 0,5% kitosan dan 10 mikrogram oligonukleotid menghasilkan hasil yang paling optimal. Kemudian hasil dari pre-scale up ini dibandingkan dengan hasil dari proses scale up. Pada proses scale up menghasilkan ukuran partikel yang relatif lebih kecil sedikit dibanding dengan proses pre-scale up.
Meskipun begitu, setelah dianalisis dengan statistik, hasilnya tidak berbeda signifikan. Interaksi elektrostatik yang kuat antara kitosan dan oligonukleotid dapat menghasilkan nanopartikel yang berukuran kecil dan kompak. Sedangkan hasil polydispersity index proses pre-scale up yaitu 0,31 dan scale up 0,34. Kedua hasil tersebut hampir sama, yang mana menunjukkan bahwa ukuran partikelnya uniform. Saya akan menjelaskan terkait zeta potensial. Ukuran nanopartikel, indeks polydispersitas, dan potensial zeta dari nanopartikel sendiri dapat mempengaruhi serapan dan kemanjuran gastrointestinal dan agen terapeutik. Maka dari itu perlu diperiksa menggunakan hamburan cahaya dinamis, menggunakan zeta Zeiser nano ZSP pada suhu kamar. Di sini kita akan melihat, atau pada studi ini melihat efek dari DZ13 SCR 5, 10, dan 15 mikrogram dengan penambahan kitosan 0,5%. Caranya sendiri atau metodenya itu sampel di dalam air miliki dianalisis dengan melipat sel elektroforesis kapiler. Kemudian dilihat hamburan cahaya dinamis untuk mengukur zeta potensialnya. Di sini terdapat perangkat lunak zeta Zeiser yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut. Kemudian karakterisasi ini dilakukan secara triplo. Kemudian di sini terdapat gambar yang memperlihatkan bahwa adanya sedikit penurunan dari zeta potensial dari 14,6 plus minus 1,3 mV menjadi 13 plus minus 1,73 mV dengan konsentrasi DZ13 SCR lebih tinggi. Namun demikian, perbedaan potensial zeta di antara semua formulasi tidak berbeda signifikan secara statistik. DZ13 SCR sendiri bermuatan negatif, dia berdampak minimal pada potensial zeta formulasi. Potensial zeta yang dihasilkan dapat dikaitkan dengan keberadaan kitosan di lapisan luar, yang dapat meningkatkan mukoadhesivitas sistem pengiriman obat dari musin yang bermuatan negatif di saluran cerna. Di antara kondisi yang diuji, kombinasi DZ13 SCR dengan konsentrasi 10 mikrogram dan kitosan 0,5% dapat menghasilkan nanopartikel dengan konsentrasi dengan potensi zeta positif 14,57 plus minus 1,1 mV. Kemudian di sini dijelaskan gambar dari pre-scale up dan scale up formulasi. Untuk zeta potensial sendiri, ini sebelumnya disiapkan dengan meningkatkan jumlah eksipien 6 kali lipat, dikarakterisasi dan dibandingkan dengan nanopartikel yang telah diskala sebelumnya, atau pre-scale up. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, diamati bahwa nanopartikel menunjukkan potensial zeta serupa, yaitu 14,47 plus minus 2,2 mV. Jika dibandingkan dengan nanopartikel yang telah di scale up, atau maksud saya ditingkatkan sebelumnya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian ini dilanjutkan dengan stabilitas zeta potensial. Jadi ini ada pre-scale up formulation, scale up formulation. Yang satu ada yang baru saja dibuat atau formulasi yang masih fresh. Satu lagi formulasi yang sudah disimpan selama 2 bulan dengan suhu 4 derajat Celcius. Nah, dari sini kita dapat dilihat bahwa potensial zeta itu memiliki perubahan yang minim, yaitu dari mungkin 15,1 plus minus 1,5 mV. Begitu pula jika dibandingkan dengan fresh formulasinya. Lalu pada sifat fisikokimia dari nanopartikel yang ditingkatkan termasuk potensial zeta dengan 15,1 plus minus 0,49 mV dapat diabaikan perbedaannya, karena dari analisis ANOVA sendiri semua formulasi ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kemudian zeta potensial sendiri itu dia
merupakan indikator muatan permukaan, dapat berdampak pada stabilitas koloid, sitotoksisitas, dan efisiensi penyerapan dari nanopartikel berbasis protein. Potensial zeta dari nanopartikel sebagian besar juga dipengaruhi oleh konsentrasi, rasio polimer, dan proteinnya. Contoh, kitosan dibandingkan dengan insulin, atau rasio kitosan dan insulin 1:1. Potensi zetanya itu 2,83 mV. Sedangkan untuk rasio kitosan dan insulin 2:1 didapatkan zeta potensial 24,69. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa potensial zeta kitosan bebas adalah 56,83 mV. Sedangkan insulin memiliki potensial zeta minus 10,06 mV. Maka dari ini dapat dikatakan rasio polimer dan protein itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Dalam penelitian ini, potensi zeta yang diperoleh untuk nanopartikel pre-scale up dan scale up adalah masing-masing 14,57 mV dan 14,47 mV. Masing-masing dapat dibuktikan dengan pembentukan nanopartikel antara kitosan dan DZ13 SCR maksud saya. Lalu, muatan positif di sini, dia berperan atau berkontribusi pada mucoadhesion nanopartikel ke usus, yang mana mukosa bermuatan negatif melalui interaksi elektrostatis. Akibatnya, retensi formulasi di saluran obat bisa diperpanjang gradien konsentrasinya antara usus dan sistem, sirkulasi sistemik dapat dibuat, mengakibatkan peningkatan serapan seluler protein terapeutik oleh enterosit. Sedangkan kemudian zeta potensial itu untuk zeta potensial sendiri dia tidak boleh lebih dari 30 mV. Dari studi, bila lebih dari 30 mV, dia bisa menyebabkan terjadinya sitotoksik pada sel. Dari studi ini juga didapatkan potensi zeta potensialnya itu sekitar 14,5 mV, sehingga dapat dikatakan formulasi ini diharapkan tidak menimbulkan sitotoksisitas atau sitotoksisitasnya itu terbatas demi melangsungkan kelestarian hidup sel. Mungkin sekian. Kemudian akan dilanjutkan terkait dengan pembahasan in vitro drug release. Nanosuspensi disentrifugasi pada 18.200 gram selama 15 menit, kemudian diikuti dengan penarikan supernatan. Profil pelepasan insulin in vitro dari nanopartikel diuji pada pH 2, yaitu larutan asam klorida, yang mensimulasikan lingkungan pH di lambung. Dan pH 6,8, yaitu larutan buffer fosfat, yang mensimulasikan usus. Kemudian sampel ditempatkan pada orbital shaker. Pada titik waktu yang telah ditentukan, media pelepasan dihilangkan dan dianalisis dengan RP-HPLC. Kemudian media yang ditambahkan bertujuan untuk menjaga sampel pada kondisi sink. Untuk mengevaluasi kinetika pelepasan insulin dari nanopartikel kitosan DZ13 SCR, data yang diperoleh dari pelepasan in vitro dianalisis dengan menyesuaikan data dalam model seperti zero order, first order, Iguchi model, Korsmeyer-Pepas. Kemudian model yang akan dipilih yaitu untuk model dengan nilai R kuadrat tertinggi. Nanopartikel yang memuat insulin menunjukkan karakteristik pelepasan obat yang bergantung pada pH dalam simulasi cairan gastrointestinal pada 37 derajat Celcius. Pada gambar yang tertera, untuk garis yang berwarna merah menunjukkan pre-scaled up nanopartikel pada pH 2, untuk garis yang berwarna biru menunjukkan scaled up nanopartikel pada pH 2, garis yang berwarna oranye merupakan pre-scaled up nanopartikel pada pH 6,8, dan untuk garis yang berwarna hijau merupakan scaled up nanopartikel pada pH 6,8. Pada larutan asam klorida pH 2, pelepasan obat kumulatif maksimum dari nanopartikel pre-scaled up adalah 13,49 plus minus 9,27% dalam 10 jam.
Demikian pula nanopartikel scaled up hanya memiliki 14,03 plus minus 9,27% dari pelepasan obat kumulatif pada pH 2. Oleh karena itu, formulasi menyajikan pelepasan obat prematur minimal dan menunjukkan efek perlindungan terhadap pH asam. Sebaliknya, pada pH 6,8 larutan buffer fosfat sekitar 88 plus minus 13% dan 85 plus minus 13% insulin dilepaskan dari nanopartikel pre-scaled up dan scaled up masing-masing setelah 10 jam. Pada pH 2 dan pH 6,8, analisis statistik menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata dalam presentase pelepasan insulin antara nanopartikel insulin pre-scaled up dan scaled up tidak signifikan secara statistik, yaitu P lebih dari 0,05 selama percobaan. Selain itu, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa keduanya, yaitu nanopartikel insulin pre-scaled up dan scaled up, menunjukkan pola pelepasan bifasik dengan pelepasan rapid burst selama 1 jam pertama yang diikuti oleh profil sustain release dalam 10 jam. Nanopartikel pre-scaled up memiliki pelepasan rapid burst yaitu 49,49% pada pH 6,8 yang diikuti oleh pola sustain release sebanyak 88% dalam 10 jam. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan absorpsi insulin pada permukaan partikel serta efisiensi enkapsulasi yang tinggi. Kemudian, terkait dengan kinetika pelepasan insulin, model matematika diterapkan untuk memeriksa mekanisme pelepasan insulin dari formulasi yang dioptimalkan pada pre-scaled up dan scaled up. Berdasarkan nilai R kuadrat, mekanisme pelepasan formulasi yang dioptimalkan dapat dikategorikan oleh kinetika pelepasan model first order atau model Higuchi. Pada pH 2, pelepasan insulin dari nanopartikel pre-scaled up dan scaled up paling sesuai dengan menggunakan model akar kuadrat Higuchi. Di sisi lain, first order merupakan model yang paling sesuai untuk kedua formulasi pada pH 6,8. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pelepasan insulin dari matriks nanopartikel berbanding lurus dengan konsentrasi insulin awal atau model first order dalam kondisi alkali. Sedangkan model Higuchi mengimplikasikan pelepasan insulin dalam medium asam terjadi melalui difusi dari matriks berpori berdasarkan difusi Vickian. Seperti yang telah disebutkan bahwa profil pelepasan obat dari nanopartikel pre-scaled up dan scaled up adalah serupa. Pada pH 2, sekitar 14% insulin dilepaskan dari formulasi dalam 10 jam yang menunjukkan stabilitas nanocarrier yang dikembangkan terhadap lingkungan asam. Efek perlindungan tersebut juga diamati pada nanopartikel kitosan atau insulin yang melepaskan hanya 15% insulin pada pH 1,2 selama percobaan. Disarankan bahwa lebih dari 90% gugus amino kitosan terprotonasi dalam kondisi asam sehingga dapat mempertahankan interaksi ionik yang kuat dengan DZ13SCR dan menjebak insulin. Kemudian pada pH 6,8 nanopartikel mampu untuk berdisosiasi dan melepaskan sekitar 85-88% insulin secara berkelanjutan setelah 10 jam. Hal tersebut menunjukkan sifat formulasi yang sensitif terhadap pH. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nanopartikel insulin pre-scaled up dan scaled up menunjukkan pola pelepasan bifasik dengan pelepasan rapid burst selama 1 jam pertama, diikuti oleh profil sustain release dalam 10 jam. Fase awal pelepasan insulin dikaitkan dengan insulin yang terletak di permukaan nanopartikel, dan fase pelepasan berkelanjutan dapat dikaitkan dengan difusi insulin yang terperangkap dari inti nanopartikel ke permukaan. Mekanisme pelepasan obat dari nanopartikel pre-scaled up dan scaled up pada pH 2 menunjukkan kinetika pelepasan Higuchi, sedangkan untuk pelepasan obat dari nanopartikel pre-scaled up dan scaled up pada pH 6,8 menunjukkan kinetika pelepasan first order. Dalam kondisi asam, nilai N yang diperoleh dari nanopartikel antara 0,96 dan 1,13 dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelepasan obat adalah perpindahan massa, diikuti oleh difusi dan erosi Vickian dari matriks nanopartikel. Sebaliknya, presentasi pelepasan insulin dari nanocarrier berpori yang membengkak berbanding lurus dengan konsentrasi insulin awal di dalam inti dalam kondisi alkali. Selanjutnya, karakterisasi seluler berupa cytotoxicity analysis. Pada uji ini digunakan dua sel yaitu sel C2C12 dan sel HT29. Uji ini dilakukan dengan mengamati viability sel.
Berkurangnya viability sel dapat dikaitkan dengan permeasi nanopartikel pada gastrointestinal. Untuk uji dengan sel C2-C12 digunakan blank cell treatment yang berfungsi sebagai kontrol negatif. Lalu ada larutan insulin, pre-scale up, dan scale up yang masing-masing mengandung 10, 55, dan 100 nanometer insulin. Hasilnya yaitu viability cell dari larutan insulin, pre-scale up, dan scale up tidak berbeda signifikan dibanding kontrol negatifnya, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa formula tidak menginduksi toksisitas. Tetapi pada pre-scale up dan scale up yang mengandung 55 nanometer insulin mempunyai efek protektif yang signifikan. Untuk uji dengan HT29 digunakan juga blank treatment serta larutan insulin pre-scale up dan scale up yang masing-masing mengandung 5, 12,5, 25, 50, 100, dan 100 mikrogram per mililiter insulin. Lalu hasilnya yaitu tidak menginduksi toksisitas juga, sehingga aman. Glucose uptake study dalam medium yang mengandung glukosa 25 mmol per insulin, pre-scale up formulasi dan scale up formulasi mengandung masing-masing itu 10, 55, dan 100 nanomol insulin. Hal ini menimbulkan serapan glukosa yang lebih tinggi dalam sel C2, C12 dibandingkan dengan sel yang tidak dirawat, seperti pada gambar 5C. Nah, ditemukan bahwa sel yang tidak diobati menunjukkan 6,87% pengambilan glukosa, sedangkan sampel yang mengandung 100 nanomol insulin dapat menghasilkan 16,98 sampai 20,79% pengambilan glukosa. Pengambilan ini dilakukan pada 12 jam pasca perawatan. Jika dibandingkan dengan insulin bebas 10, 55, dan 100 nanomol, baik nanopartikel pre-scale up maupun scale up mengandung 10, 55, dan 100 nanomol insulin, menunjukkan efek yang sebanding dalam pengambilan glukosa C2, C12. Oleh karena itu, bioaktivitas insulin dapat dipertahankan pada keduanya, nanopartikel yang telah di scale up dan yang di pre-scale up, menyebabkan efek hipoglikemik dalam medium, lalu menimbulkan pengambilan glukosa sel C2, C12, dan penurunan konsentrasi glukosa. Lalu untuk konsumsi glukosa dalam 25 nanomol, pengujian ini dari free insulin, pre-scale up formulasi, dan scale up formulasi, yaitu mengandung 10, 55, 100 nanomol insulin dengan P lebih dari 0,05. Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa serapan glukosa lebih tinggi dalam sel C2, C12 diberi insulin jika dibandingkan dengan sel yang tidak dirawat. Sel yang tidak diberi insulin diagramnya berwarna ungu dengan 0 nanomol atau tidak diobati menunjukkan 6,87% pengambilan glukosa. Sedangkan sampel yang mengandung 100 nanomol insulin dengan diagram biru juga dapat menghasilkan 16,98 sampai 20,79% pengambilan glukosa pada 12 jam pasca perawatan. Artinya, penambahan insulin ini memberikan hasil pengambilan glukosa yang lebih baik atau meningkatkan persentase sekitar 10-15%. Sedangkan untuk pengujian dari ketiga kriteria insulin bebas, diagram berwarna ungu, lalu nanopartikel pre-scale up dengan diagram berwarna merah, dan scale up formulasi dengan diagram berwarna kuning, menunjukkan efek yang sebanding dalam pengambilan glukosa C2, C12 dengan hasil P lebih dari 0,05. Sehingga pada bioaktivitas insulin dapat dipertahankan walaupun kedua nanopartikel yang telah di scale up dan di pre-scale up serta menyebabkan efek hipoglikemia dalam medium, pengambilan glukosa C2, C12, dan penurunan konsentrasi glukosa. Glucose uptake study.
Selanjutnya akan dibahas terkait dengan permeasi mukus. Kapasitas permeasi in vitro dari nanopartikel insulin pre-scaled up dan scaled up dievaluasi menggunakan sel HT29. Sel-sel tersebut ditanam pada membran poliester dan diinkubasi selama 2-3 minggu. Media yang digunakan yaitu DMEM yang diganti setiap hari. Sampel uji yang dihasilkan kemudian disentrifugasi pada 18.200 gram selama 15 menit. Jumlah permeasi insulin diukur dengan RP-HPLC. Lapisan mukus dan tight junction dapat membatasi kemampuan permeasi protein terapeutik di seluruh saluran gastrointestinal. Untuk memahami kapasitas permeasi dari insulin nanopartikel pre-scaled up dan scaled up di seluruh sel HT29, sistem transdual in vitro digunakan untuk memeriksa jumlah insulin yang dapat permease dari bilik apikal ke bilik basolateral. Pada ilustrasi tersebut, menunjukkan presentase kumulatif permeasi formulasi pre-scaled up dan scaled up, di mana hasilnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan nilai P lebih dari 0,05. Sekitar 68% insulin ditranslokasi ke chamber penerima untuk kedua formulasi dalam 1 jam. Sementara itu, hampir semua insulin yang dienkapsulasi dapat dideteksi ke chamber penerima dalam waktu 24 jam. Hasil yang diperoleh dapat dijelaskan dengan fisikokimia yang sebanding seperti ukuran partikel, polidispersitas, dan zeta potensial antara nanopartikel pre-scaled up dan scaled up, sehingga variasi dalam kinerja seluler kedua formulasi dapat diabaikan setelah proses scaling up. Kapasitas penetrasi mukosa dari nanopartikel pre-scaled up dan scaled up yang telah dievaluasi ditemukan bahwa kedua formulasi tersebut menghasilkan sekitar 68% insulin yang dienkapsulasi yang dipindahkan ke ruang basolateral dalam waktu 1 jam. Data yang diperoleh dapat dijelaskan dari ukuran partikel kecil yang sebanding dan sifat hidrofilik dari kedua formulasi. Kemampuan permeasi yang efisien dari nanopartikel dapat disebabkan oleh kitosan kationik dan hidrofilik dari DZ13SCR. Yang menghasilkan keseimbangan antara kekuatan mukoadhesivitas dan kapasitas penetrasi mukosa. Komponen kationik nanopartikel yaitu kitosan mendukung mukoadhesivitas dan memperpanjang waktu penghantaran obat di usus yang menciptakan gradien konsentrasi obat antara permukaan apikal dan sisi basolateral pada saluran gastrointestinal. Penggunaan kitosan dapat membuka tight junction sel epitel gastrointestinal secara sementara. Sehingga jumlah total insulin yang diserap yang dapat mencapai sirkulasi sistemik dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui absorpsi paraseluler. Di sisi lain, komponen hidrofilik yaitu DZ13SCR mendorong penetrasi mukosa nanopartikel. Oke, yang selanjutnya adalah mengenai endocytic absorption mechanistic studies. Untuk mekanisme dari endocytic absorption-nya ini, metode yang dilakukan yang pertama adalah sel HT29 ini awalnya ditanam terlebih dahulu pada plate atau pada cawan Petri ini. Selanjutnya diinkubasi selama 5 hari pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah itu sel HT29 ini diekuilibrasi dengan JI inhibitor. Untuk JI inhibitor yang dipakai ini ada chlorpromazine, kinistin, amiloride, dan sodium azida. Untuk chlorpromazine ini adalah penghambat vesicle cluttering, kinistin adalah penghambat pincing dari kaviola, amiloride ini adalah penghambat makropinosit, sedangkan natrium azida atau sodium azida adalah inhibitor dari transport aktif. Sel HT29 ini were equilibrated with GA inhibitors in HBSS. HBSS ini adalah Hank Balance Salt Solution. Ini tersusun atas garam-garam anorganik dan glukosa, yang mana cairan ini biasa dimanfaatkan untuk pencucian sel dan jaringan, serta untuk mempertahankan sel itu tetap dalam viable state. Cairan ini itu di-buffer oleh fosfat, kemudian cairan ini itu ya berfungsi untuk mempertahankan tetap dalam pH fisiologis dan tekanan osmotik.
Kemudian setelah J inhibitor ini masuk ke membran, sel dan sampel diinkubasi. Untuk sampel yang dimaksud di sini adalah nanopartikel insulin, baik yang pre-scale up maupun yang sudah di scale up. Selanjutnya sel dicuci dengan PBS atau fosfat buffer salin, kemudian sel diukur kadar proteinnya menggunakan BCA protein assay. Kemudian dapat dilihat pada grafik. Untuk yang ungu ini adalah pre-scale up insulin nanoparticles, sedangkan yang merah adalah scale up insulin nanoparticles. Grafik ini menunjukkan perubahan relatif dalam pengambilan atau uptake protein dengan adanya penghambat JI atau J inhibitor. Untuk kontrol yang dipakai adalah blank treatment. Blank treatment ini adalah sel HT29 yang diberi nanopartikel insulin tapi tidak diberi J inhibitor. Dapat dilihat sel yang diberi J inhibitor, chlorpromazine, amiloride, dan sodium azida, ini ternyata serapan seluler dari nanopartikel ini berkurang secara signifikan dibandingkan dengan blank treatment. Kemudian dalam penelitian sebelumnya itu disebutkan bahwa nanopartikel dapat diserap oleh endositosis absorptif, namun tidak dapat diserap oleh endositosis yang dimediasi oleh reseptor karena tidak adanya konjugasi ligan pada formula. Kemudian pada paper ini menyebutkan setelah mempertimbangkan komponen nanopartikel dan potensial zetanya, diusulkan mekanisme penyerapan paraseluler. Kemudian mengenai perbedaan antara pre-scale up dan scale up nanopartikel, ini setelah diuji dengan analisis ANOVA, ternyata antara formulasi pre-scale up dan scale up ini tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal perubahan serapan protein. Jadi mekanisme endocytic absorption antara pre-scale up dan scale up ini bisa dikatakan sebanding. Selanjutnya yaitu uji stabilitas. Insulin rentan terdegradasi selama proses pembuatan dan penyimpanan. Uji ini dilakukan dengan menyimpan di suhu 4 derajat Celcius selama 2 bulan. Analisis FTIR berfungsi untuk mengetahui interaksi antara insulin dengan eksibien. Hasil spektra menunjukkan terdapat 2 puncak, yaitu pada 165 daerah amida ikatan rangkap CO dan pada 1554 daerah amida 2 ikatan NH. Pada nanopartikel insulin pre-scale up dan scale up, puncak hampir mirip yang menandakan kompatibilitas antara komponen nanopartikel. Kemudian terdapat sedikit pergeseran puncak. Hal ini dikaitkan dengan interaksi elektrostatis antara insulin dengan eksibien selama proses pembuatan. Stabilitas formulasi sebelum dan sesudah penyimpanan memiliki puncak yang hampir mirip. Kemudian untuk stabilitas sifat fisikokimia dapat dilihat dari ukuran partikel, indeks polydisperse, dan potensial zeta dibandingkan antara sebelum dan sesudah penyimpanan diperoleh nilai P lebih dari 0,05 yang menandakan tidak berbeda signifikan. Hal tersebut membuktikan bahwa stabilitas tetap terjaga. Sekian dari kelompok 1. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.